Oke, kembali lagi bersama saya. Nama saya Nova Rizky Maurindra dengan 3 digit NIM terakhir 063. Materi kali ini yaitu komunikasi SPI pada STM32 dan ESP32. Implementasi protokol Serial Peripheral Interface. Jadi kepanjangan SPI itu Serial Peripheral Interface. Lanjut. Pengenalan SPI. Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk transfer data jarak pendek antar mikrokontroler dan perangkat peripheral. Arsitektur master slave. SPI beroperasi dengan sistem single master, multiple slave menggunakan 4 jalur utama. MOSI, master out, slave in, MISO, master in, slave out. SCK, serial clock, CS, CSS, chip select, slave select. Komunikasi bersifat full duplex memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara simultan. Kemudian untuk STM32 Blue Pill itu performa tinggi ya, dia 32 bit. STM32 Blue Pill berbasis ARM Cortex M3 dengan kecepatan clock hingga 72 MHz, memiliki dua peripheral SPI1 dan SPI2 yang sangat stabil untuk aplikasi industri dan kontrol. Logic levelnya itu 3,3 volt, beberapa pin itu 5 volt ya, toleransinya sampai 5 volt bisa. Kemudian SPI speednya itu hingga 18 MB pixel. Bukan, 18 megabyte per second maksudnya. Kemudian untuk JMA support untuk transfer data cepat. Pemetaan pin SPI pada STM32. Jadi di sini ada SPI yang SCK ya, clock. Itu dia di SPI1 dia di PA5, untuk SPI2 di PP13. Kemudian untuk SPI fungsi MISO itu di SPI1 dia di pin PA6, di SPI2 dia di pin PP14. Kemudian untuk MOSI itu di pin SP1-nya PA7, SPI2-nya PP15. Kemudian untuk NSS nya itu SPI1 itu di PA4 dan SPI2-nya di PP12. Catatannya ini pinnya adalah default pada SM32F103J8T6 Blue Pill. Oke, kemudian ke SP32 Vroom 32, IoT dan High Speed SPI. ESP32 menawarkan fleksibilitas luar biasa dengan fitur pin maxing, memiliki 4 bus SPI namun hanya 2 yang tersedia untuk pengguna, VSPI dan HSPI. Logic levelnya itu ya biasanya 3,3 volt, kemudian untuk speednya yaitu hingga 80 MHz itu untuk flash mode ya, kemudian sangat optimal untuk display TFT dan SD card. Kemudian untuk pemetaan pin SPI ESP32 untuk SCK-nya itu ada di GP. Untuk VSPI, untuk yang VSPI itu ada di GPIO 18, untuk yang HSPI itu di GPIO 14. Kemudian untuk yang MISO itu di VSPI GPIO 19, ya SPI itu di GPIO 12. Kemudian untuk MOSI itu di pin GPIO 23, HSPI di GPIO 13. Kemudian untuk CS, chip selectnya itu di VSPI dia di GPIO 5 dan HSPI-nya itu di GPIO 15. Nah, untuk ESP32 sendiri itu memungkinkan pemetaan ulang ya, remapping untuk di pin GPIO-nya. Jadi ini yang default, yang di sini itu yang default, tapi dia masih bisa di mapping atau di konfigurasi atau diinisialisasi dengan kode ya. Jadi kodenya misal di GPIO 17 gitu, ini 18 dan 17 itu masih bisa seperti itu. Kemudian untuk komparasi kecepatan SPI ya. Jadi untuk STM32 Blue Pill ini dia itu di 18 MHz ya kan. Kemudian untuk ESP32 itu yang normalnya itu dia 40 MHz dan untuk yang fast modenya atau yang sangat-sangat max-nya itu dia di 80 MHz. Jadi ESP32 ini lebih cepat ya. Jadi ESP32 ini memiliki keunggulan signifikan dengan dalam kecepatan clock SPI, menjadikannya pilihan utama untuk transmisi data grafis atau sensor resolusi tinggi. Jadi memang ESP32 ini kan memang seperti yang di pembahasan sebelumnya, dia memang cepat untuk komunikasi. Jadi dia eh, lebih ke komunikasi lah, komunikasi antar mikro, antar perangkat gitu. Dengan SM32 kan memang lebih kontrol ya, untuk kontrol, bisa kontrol alat seperti itu. Dan untuk wiring dan interfacing-nya, untuk menghubungkan SM32 dan ESP32 via SPI, hubungan MOSI master ke MOSI slave, hubungan MISO master ke MISO slave, SCK dan CS harus terhubung secara paralel, dan penting ya, pastikan GND keduanya terhubung. Jadi keduanya ini harus memiliki ground yang sama, ground reference yang sama. Keduanya bekerja pada 3,3 volt sehingga tidak memerlukan level shifter. Kemudian untuk keunggulan protokol SPI ya, SPI. Jadi dia itu high speed ya, dia jauh lebih cepat dibandingkan I2C atau UART karena tidak ada overheat addressing.
Kemudian dia itu full duplex ya, dapat mengirim dan menerima data pada waktu yang secara bersamaan dan efisien. Kemudian sederhana ya, dia implementasi hardware yang simple, hanya membutuhkan shift register. Kemudian stabilitas versus jarak kabel ya. Jadi eh ini error rate pada kecepatan tinggi. Jadi memang ya SPI ini sangat sensitif terhadap noise kabel yang panjang. Jadi disarankan menggunakan kabel itu kurang dari 20 cm untuk kecepatan di atas 10 MHz. Jadi semakin panjang kabel, semakin tinggi juga eh, noise komunikasinya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk materinya dan kita lanjut ke codingannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke codingannya. Saya buka dulu yang pertama ini. Oke, jadi saya akan jelaskan di sini itu. Jadi program ini digunakan untuk menampilkan teks pada layar TFT ST7735 yang terhubung ke ESP32 melalui komunikasi SPI. Saat ESP232 dinyalakan, layar akan menampilkan judul monitoring system yang berada di bagian atas layar. Setelah itu, program akan menampilkan nama dari sebuah array yang berisi tiga nama, yaitu yang berisi tiga nama. Yang berisi tiga nama yaitu Revano, Ucup, dan Hanif. Nama yang ditampilkan akan berganti secara otomatis setiap 3 detik menggunakan fungsi milis, sehingga tampilan berjalan tanpa menghentikan proses utama. Fungsi draw static screen digunakan untuk menggambar tampilan tetap, sedangkan fungsi draw name digunakan untuk menghapus dan memperbarui area nama yang sedang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita akan ke yang kedua. Jadi yang di dua ini itu dia berfungsi sebagai sistem pencatat data logger menggunakan modul microSD yang terhubung melalui antarmuka SPI. Ketika sistem pertama kali dijalankan, program akan menginisialisasi kartu SD dan memeriksa apakah file data log.csv sudah ada. Jika belum ada, program akan membuat file baru beserta header kolom. Selanjutnya, isi file akan dibaca dan ditampilkan pada serial monitor. Pada fungsi loop, setiap 1 detik program menghasilkan data sensor simulasi berupa angka acak, kemudian menyimpannya ke dalam file CSV bersama nilai waktu milis sebagai timestamp. Dengan cara ini, data dapat direkam secara kontinu dan dianalisis kembali di komputer menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel. Oke, selanjutnya ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini cukup singkat ya. Jadi ini tuh untuk membaca sensor suhu dari thermocouple tipe K melalui modul MAX 6675 nih. Modul MAX 6675 komunikasi antara SP32 dan MAX 6675 menggunakan SPI dengan pin SCK, SO, Tomiso, dan CS. Setelah inisialisasi selesai, program secara berkala membaca suhu dan dalam satuan derajat Celcius menggunakan fungsi read Celsius. Jika sensor tidak terhubung atau thermocouple mengalami kondisi open circuit, maka fungsi tersebut akan mengembalikan nilai none, not a number, dan program menampilkan pesan kesalahan pada serial monitor. Jika pembacaan berhasil, nilai suhu akan ditampilkan dengan dua angka di belakang koma setiap 250 milisekund sehingga pengguna dapat memantau perubahan suhu secara real time. Oke, kemudian ke yang keempat, yang terakhir ini. Jadi di sini program ini mengimplementasikan komunikasi SPI antara SP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. SP32 menginisialisasi bus SPI menggunakan driver bawaan ESP-IDF, kemudian setiap 500 milisekund mengirimkan perintah 0 kali AA ke STM32 dalam satu transaksi SPI sepanjang 3 byte. Byte pertama berisi perintah, sedangkan 2 byte berikutnya digunakan untuk menerima data sensor dari STM32. Data yang diterima kemudian digabungkan menjadi nilai 16 bit dalam kurung itu sensor.value underscore value maksudnya dan ditampilkan pada serial monitor dalam format heksadesimal maupun desimal. Program ini dijalankan menggunakan text free RTOS spi underscore poll underscore text sehingga proses polling data sensor dapat berjalan secara terpisah dan teratur tanpa mengganggu tugas lainnya pada ESP32. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya.